Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki Haris pada pelajaran Fisika SMA kelas 11 semester 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang optik geometris. Kita mulai dari sifat cermin cembung. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan dari fokus cermin. Kemudian sinar datang menuju fokus cermin dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan sifat yang ketiga adalah sinar datang melalui pusat kelengkungan dipantulkan kembali dari pusat kelengkungan tersebut. Selanjutnya, sifat cermin cekung. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan menuju fokus cermin. Kemudian, sinar menuju fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga adalah sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali dari pusat kelengkungan tersebut. Sekarang kita masuk ke lensa. Yang pertama yaitu lensa cembung. Sifat yang pertamanya adalah sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus kedua. Kemudian sinar datang melalui fokus pertama dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga adalah sinar datang melalui pusat lensa diteruskan tanpa pembiasan. Kemudian untuk sifat lensa cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seakan-akan dari fokus pertama. Sifat yang kedua, sinar datang menuju fokus kedua dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan sifat yang ketiga adalah sinar datang melalui pusat lensa diteruskan tanpa pembiasan. Kita masuki ke persamaan umumnya. Persamaan umumnya adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Dengan S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, dan F adalah jarak fokus. Kemudian untuk perbesaran M sama dengan tanda mutlak S aksen dibagi dengan S, atau tanda mutlak H aksen dibagi dengan H. Tanda mutlak ini akan berubah ya, tanda negatif menjadi positif, dengan H adalah tinggi benda, dan H aksen adalah tinggi bayangan. Ada ketentuan dari persamaan umum tersebut, yaitu ketentuan untuk menyatakan tanda positif maupun tanda negatif. Yang pertama kita akan bahas tentang fokus dulu ya. Fokus akan bernilai positif ya untuk cermin cekung. Jadi untuk cermin cekung titik fokusnya nilainya positif, sedangkan cermin cembung nilainya negatif. Kemudian untuk lensa kebalikannya. Jadi untuk lensa cembung nilainya positif, untuk lensa cekung nilainya negatif. Jadi untuk titik fokus ya, perhatikan titik fokus. Kemudian kita akan bahas S atau jarak benda ya. Untuk jarak benda bernilai positif jika benda berada di depan cermin ya. Berarti kalau benda di belakang cermin nilainya adalah negatif. Kemudian benda juga untuk lensa, benda bernilai positif jika berada di depan lensa dan bernilai negatif jika di belakang lensa. Nah, ini adalah ketentuan untuk benda. Sementara yang ketiga adalah ketentuan untuk bayangan. Hati-hati, bayangan berbeda ya ketentuannya dengan jarak benda. Jadi untuk jarak bayangan, untuk cermin terlebih dahulu ya. Jika bayangan di depan cermin, maka nilainya positif. Sementara jika bayangan di belakang cermin, ya, itu nilainya negatif. Jadi bayangan maya itu negatif, bayangan nyata itu positif. Kemudian untuk lensa, kebalikannya ya. Untuk lensa, jadi bayangan lensa itu bernilai negatif, bernilai positif jika berada di belakang lensa ya. Jadi bayangan lensa itu bernilai positif bila berada di belakang lensa, sedangkan bernilai negatif bila di depan lensa. Ini adalah ketentuannya, jangan sampai terbalik ya untuk mengatur ketentuannya supaya nanti tidak salah dalam memasukkan ke dalam persamaan umum. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, sebuah benda setinggi 2 cm berada 6 cm di depan cermin cembung dengan fokus 3 cm. Tentukan letak, tinggi, dan perbesaran bayangan. Soal yang kedua, sebuah benda setinggi 2 cm berada 6 cm di depan lensa cembung dengan fokus 3 cm. Tentukan letak, tinggi, dan perbesaran bayangan. Perhatikan kedua soal ini terlihat sama ya, sekilas terlihat sama. Ada yang berbeda. Untuk soal nomor 1 kita perhatikan cermin ya, cermin cembung.
Sementara untuk soal nomor 2 adalah lensa cembung. Perhatikan nomor 1 cermin, nomor 2 adalah lensa, sehingga nanti dalam pengerjaannya jangan sampai salah memasukkan tanda positif dan negatifnya ya. Perhatikan ini soalnya. Kita mulai membahas soal nomor 1 terlebih dahulu. Sebuah benda setinggi 2 cm. Tingginya diketahui ya 2 cm, berarti diketahui hanya 2 cm. Berada 6 cm di depan cermin cembung. Benda berada di depan, berarti nilainya positif ya. S-nya atau jarak bendanya adalah 6 cm positif. Kemudian lihat cermin cembung. Ingat cermin cembung fokusnya negatif ya, sehingga diketahui F-nya adalah negatif 3 cm. Tentukan letak itu S aksen ya. Tinggi bayangan, H aksen, kemudian perbesaran bayangan atau M. Jadi yang ditanyakan adalah S aksen, H aksen, dan M. Baik, kita jawab yang pertama, kita masukkan persamaan umumnya. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Kita masukkan nilai F-nya, jangan lupa negatif 3 cm ya. Negatif 3, kemudian nilai S-nya adalah positif 6 ya. Jadi 1 per negatif 3 sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per S aksen. 1 per 6-nya positif di sebelah kanan bisa pindah ruas ke kiri menjadi negatif. Sehingga persamaannya menjadi negatif 1 per 3 dikurangi 1 per 6 sama dengan 1 per S aksen. Kita samakan penyebutnya antara 3 dan 6 menjadi 6 ya. Jadi negatif 2 dikurangi 1 per 6 sama dengan 1 per S aksen. Sudah disamakan penyebutnya ya. Kemudian tinggal kita lakukan penjumlahan saja. Negatif 2 dengan negatif 1 sehingga negatif 3. Hasilnya adalah negatif 3 per 6 sama dengan 1 per S aksen. Kemudian kita kali silang ya. Kita kali silang. S aksennya ke arah kiri jadi ke atas. Satunya ke arah kiri menjadi bawah. Kemudian 6-nya naik ke atas. Negatif 3-nya turun ke bawah. Seperti ini. S aksen dibagi 1 adalah S aksen. 6 dibagi negatif 3 adalah negatif 2 cm. Sehingga kita lihat di sini S aksennya adalah negatif 2 cm. Letaknya di mana? Bayangan berada di belakang cermin. Ya, sesuai dengan sifatnya, kalau negatif berada di belakang cermin. Kemudian kita akan mencari H-nya, kita masukkan ke persamaan tanda mutlak ya, tanda mutlak S aksen dibagi dengan S sama dengan H aksen dibagi dengan H. Kita masukkan, S aksennya sudah ketemu ya, negatif 2, S-nya sudah kita ketahui 6, H aksennya dicari, H-nya adalah 2 cm. Nah, tanda mutlak itu menghilangkan tanda negatif. Kebetulan di sini tanda negatifnya berada pada tanda negatif 2 ya di S aksen, maka tanda negatifnya untuk ke bawahnya akan dihilangkan ya. Jadi 2-nya naik ke atas, 2 dikalikan 1 per 3 ya. Jadi penyederhanaan dari negatif 2 per 6 adalah 1 per 3. Jadi ketika tanda mutlaknya hilang, maka tanda negatifnya hilang ya. Maka dari sini ketemu H aksennya adalah 2 per 3 cm ya. Perhatikan, H-nya adalah 2 cm, H aksennya menjadi 2 per 3. Berarti bayangan diperkecil. Kita lihat perbesarannya, kita masukkan ke rumus M sama dengan S aksen dibagi dengan S. S aksennya adalah negatif 2, S-nya adalah 6. Ya. Di sini jangan lupa ada tanda mutlaknya, sehingga nilai negatif dari negatif 2 itu akan hilang menjadi 1 per 3. Sehingga perbesaran lensanya adalah sepertiga. Ya. Terlihat bahwa ketika posisi seperti ini, bayangannya itu jadi diperkecil. Untuk soal nomor 2 hampir sama dengan nomor 1 ya, hanya saja di sini di dalam soal adalah lensa cembung. Baik, kita mulai dari diketahuinya sebuah benda setinggi 2 cm, berarti hanya adalah 2 cm. Berada di depan lensa cembung berarti positif ya S-nya. S-nya 6 cm. Kemudian lensa cembung fokusnya positif, berarti F-nya adalah 3 cm ya. Berbeda dengan yang tadi negatif, kalau yang ini adalah positif karena ini adalah lensa cembung sesuai dengan sifatnya ya. Baik, yang ditanyakan sama ya, tentukan letak, tinggi dan perbesaran bayangan berarti S aksen, H aksen dan M.
Kita masukkan saja ke persamaan umumnya, 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. F-nya kita masukkan 3, S-nya kita masukkan 6, sehingga 1 per 3 sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per S aksen. 1/6-nya kita pindah ruas ke kiri menjadi 1 per 3 dikurangi 1 per 6 sama dengan 1 per S aksen. Kita samakan penyebutnya menjadi 2 dikurangi 1 per 6 sama dengan 1 per S aksen, maka 1/6 sama dengan 1 per S aksen. Dari sini kita kali silang, dihasilkanlah S aksennya 6 cm. Kita lihat nilainya positif. Ingat, sifat bayangan nilainya positif untuk lensa. Maka bayangannya berada di belakang lensa, ya. Bayangan berada di belakang lensa. Kemudian untuk H aksen kita masukkan ke persamaan S aksen per S sama dengan H aksen per H menggunakan mutlak, ya. Kebetulan di sini tidak ada tanda negatifnya, ya. Jadi kita tinggal masukkan saja 6 per 6 sama dengan H aksen per 2. Nah, 6 per 6 1, 2-nya pindah ruas. Jadi 2 kali 1 sama dengan H aksen. Ketemu tinggi bayangannya adalah 2 cm. Perhatikan tinggi bendanya 2 cm, tinggi bayangannya 2 cm. Berarti tidak berubah, ya. Berarti bayangan sama besar. Kemudian kita lihat M-nya, kita masukkan saja ke S aksen bagi S, tanda mutlak, ya. Hanya saja di sini tidak ada negatifnya, kita masukkan S aksennya 6, S-nya 6, 6 bagi 6 adalah 1. Sehingga jika sama besar, perbesarannya adalah 1. Selanjutnya kita bahas salah satu alat optik yang kita miliki, ya, pada diri kita, yaitu mata. Itu mata merupakan salah satu alat optik, ya, di mana titik dekat mata normal adalah 25 cm. Jadi titik dekat mata normal adalah 25 cm. Titik jauh mata normal tidak berhingga. Jadi kita bisa melihat benda-benda yang pada jarak pada sangat jauh, ya. Misalnya melihat bintang, melihat gunung, itu kan jaraknya sangat jauh. Jadi untuk mata normal, jaraknya tidak berhingga untuk titik jauhnya. Kemudian, mata disebut berakomodasi maksimal bila melihat benda atau bayangan di titik dekat mata. Jadi kalau mata melihat pada benda pada jarak 25 cm, maka mata sedang berakomodasi maksimal. Sedangkan mata tidak berakomodasi atau disebut dengan mata rileks, ya, bila melihat benda atau bayangan pada jarak yang tidak berhingga. Kemudian ada juga beberapa orang yang memiliki kekurangan mata, ya. Kita lihat di atas bahwa mata normal itu titik dekatnya 25 cm, titik jauhnya tidak berhingga. Nah, ada beberapa penderita di sini. Yang pertama adalah miopi atau disebut dengan rabun jauh, ya. Untuk dapat melihatnya harus dibantu dengan lensa cekung atau lensa min, ya, sesuai dengan sifatnya. Kemudian hipermetropi atau disebut juga dengan rabun dekat. Untuk dapat melihat dapat dibantu dengan lensa cembung atau lensa plus kacamatanya, ya. Kemudian presbiopi itu tidak bisa melihat jauh maupun dekat. Ada beberapa alat optik dalam kehidupan sehari-hari, ya, diantaranya kacamata dan lup. Untuk kacamata seperti kita ketahui tadi, ya, bahwa ada beberapa orang yang menderita kekurangan penglihatan. Untuk yang penderita miopi itu dibantu dengan kacamata min, kemudian untuk hipermetropi kita bantu dengan kacamata plus. Nah, kita lihat kekuatan lensa kacamata, ya. Persamaan kekuatan lensa kacamata atau P sama dengan 1 per F, dengan P adalah kekuatan lensa, satuannya dioptri, kemudian F adalah fokus lensa kacamata dengan satuan meter. Nah, kalau tadi kita menggunakan cm, maka persamaannya kita konversi 1 meter sama dengan 100 cm. Sehingga fokus dalam satuan cm, jika fokus dalam satuan cm, maka persamaannya menjadi P sama dengan 100 per F. Perhatikan, ya, ketika mengerjakan soal nanti dalam satuan meter atau centimeter. Selanjutnya, alat yang kedua adalah lup atau yang dikenal dengan kaca pembesar, ya. Lup atau kaca pembesar, perbesarannya berfungsi untuk memperbesar benda, ya. Nah, perbesarannya jika mata berakomodasi maksimum, perbesarannya M-nya sama dengan SN per F plus 1. Sementara jika mata tidak berakomodasi, maka perbesarannya adalah SN per F. Dengan SN adalah titik dekat mata normal, yang tadi, ya, 25 cm, dan F adalah fokus dari lup itu sendiri. Perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, seorang hanya dapat melihat paling jauh 5 meter. Tentukan jenis dan kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan agar dapat melihat normal.
Soal yang kedua, seorang hanya dapat melihat paling dekat 50 cm. Tentukan jenis dan kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan agar dapat melihat normal. Kita lihat ya perbedaan soal pertama dan yang kedua. Yang pertama itu paling jauh 5 meter, kalau yang kedua paling dekat 50 cm. Berarti yang pertama itu penderita rabun jauh, yang kedua adalah penderita rabun dekat. Kita lihat dulu soal yang pertama ya. Jadi ada orang yang hanya bisa melihat paling jauh 5 meter ya. Jadi kalau ada benda ya dengan jarak yang sangat jauh, dengan jarak S sangat jauh, ingat untuk orang normal ya, titik terjauhnya itu adalah tidak berhingga ya. Sehingga S-nya bendanya berada pada jarak tidak berhingga. Nah, untuk orang ini benda tersebut tidak terlihat jelas ya, terlihat buram ya. Kenapa? Karena dia hanya bisa melihat paling jauh 5 meter. Untuk membantunya digunakan lensa kacamata. Nah, ditaruhlah lensa. Jadi benda yang jauh tadi ya, yang jauh kita karena adanya lensa maka bergeser bayangannya sejauh S aksen ya. Perhatikan bendanya sangat jauh, kemudian bayangannya berada di depan lensa. Ingat, bayangan berada di depan itu nilainya negatif ya. Negatif. Berarti S aksennya adalah negatif 5 meter. Dari mana 5 meter? Karena kita ingin menggeser benda yang sangat jauh menjadi seolah-olah berada 5 meter. Kenapa 5 meter? Karena orang tersebut hanya dapat melihat paling jauh 5 meter. 6 meter nggak kelihatan. Otomatis benda yang jauhnya tadi kita geser ke arah 5 meter supaya dapat terlihat. Sehingga di sini diketahui S aksennya jangan lupa tanda negatif ya. S aksennya negatif 5 meter karena bayangan berada di depan lensa. Yang ditanyakan adalah jenis ya, jenis dan kekuatan. Jenis dan P. Kekuatan itu adalah P. Tinggal kita masukkan ke persamaan umum ya. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Kita masukkan S-nya tidak berhingga. S aksennya adalah negatif 5. Ingat 1 dibagi tidak berhingga adalah 0 ya. 1 dibagi tidak berhingga adalah 0. Ditambah 1 per negatif 5. Jadi persamaannya 1/F sama dengan negatif 1/5. Maka didapatkanlah F-nya adalah negatif 5 meter. Perhatikan tandanya negatif ya. Berarti dia harus menggunakan jenis lensa cekung atau lensa min ya. Dia penderita miopi karena lensanya lensa cekung, min ya. Kemudian kita lihat fokusnya satuannya meter ya. Maka kita masukkan ke dalam kekuatan menggunakan persamaan P sama dengan 1/F ya. Karena menggunakan satuan meter. Kita tinggal masukkan 1 dibagi negatif 5 adalah kekuatan lensanya adalah min 0,2 dioptri. Makanya kalau kalian ke optik suka ditanyakan ya min berapa, berarti kalian penderita miopi. Kalau misalnya ditanyakan min berapa ya. Selanjutnya soal nomor 2, seorang hanya dapat melihat paling dekat 50 cm. Berarti kalau kurang dari 50 cm, misalnya 40 cm, 30 cm, itu buram ya, tidak terlihat jelas. Nah, orang normal melihat benda pada jarak 25 cm ya, titik dekat orang normal adalah 25 cm. Hanya saja pada orang ini nggak kelihatan nih benda pada jarak 25 cm. Kenapa? Karena dia jelasnya adalah paling dekat 50 cm. Untuk membantunya maka digunakanlah lensa ya. Jadi di sini ada benda untuk orang normal S-nya berada pada jarak 25 cm. Jadi diketahui S-nya 25 cm. Cuman nggak kelihatan oleh orang ini, maka digunakanlah lensa kacamata. Setelah ada lensa kacamata timbul bayangan ya. Bayangannya sejauh berapa? S aksennya ya. Timbul bayangan di sini S aksen. Nah, supaya kelihatan X aksennya kita kasih pada jarak 50 cm karena dia hanya bisa melihat paling dekat 50 cm. Sehingga X aksennya adalah negatif 50 cm. Jangan lupa ya menggunakan tanda negatif karena bayangan berada di depan lensa. Kalau depan lensa maka nilainya negatif. Untuk bayangan ya, bayangan depan lensa nilainya negatif. Nah, yang ditanya adalah jenis dan juga kekuatan ya, jenis dan P ya. Maka kita masukkan ke persamaan umum 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. S-nya 25, S aksennya adalah min 50. Kita samakan penyebutnya, sama 25 dengan 50 adalah
50 ya. Sehingga 2/50 dikurangi 1/50. Ketemulah 1/f-nya adalah 1/50. Sehingga fokusnya adalah 50 cm. Perhatikan hasil perhitungan fokusnya positif. Berarti dia menggunakan lensa cembung atau dia penderita kacamata plus ya. Menggunakan kacamata plus. Perhatikan fokusnya itu menggunakan satuan cm, maka untuk kekuatan menggunakan persamaan 100/f ya. Jadi P-nya sama dengan 100/f. Tinggal kita masukkan saja 100 dibagi 50, maka dia kekuatannya adalah plus 2 dioptri ya. Jadi kalau ke optik dikasih tahu bahwa resepnya menggunakan kacamata plus 2 dioptri. Alat optik berikutnya itu mikroskop. Kita lihat gambar di sini ya, gambar salah satu gambar animasi dari mikroskop. Nah, di sini kita lihat benda biasanya diletakkan di bagian dasarnya ya, kemudian mata kita melihat di bagian atasnya. Untuk memudahkan saya miringkan ya mikroskopnya. Jadi di dalam mikroskop terdiri dari dua bagian besar ya. Ada dua buah lensa yang berada di bawah, itu namanya lensa objektif dekat objek. Kemudian yang di atas dekat mata adalah lensa okuler. Lensa objektif itu berfungsi sebagai lensa ya untuk membesarkan, dan okuler itu berfungsi sebagai loop. Nanti ya kita lihat di dalam persamaannya. Nah, ada jarak antara lensa objektif dan lensa okuler. Jaraknya adalah D yang bisa kita atur untuk mengatur perbesaran benda. Jadi D adalah jarak lensa objektif dan lensa okuler ya. Bisa diatur dengan memutar-mutar itu. Kemudian benda diletakkan di bagian bawah. Jadi kalau kita miringkan, nah ini bendanya sangat kecil biasanya ya. Jadi mikroskop itu untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Kemudian sesuai dengan aturan lensa, benda ini kemudian direfleksikan oleh lensa objektif menjadi bayangan terbalik seperti ini ya. Bayangannya diperbesar. Nah, maka ketika ada benda ada bayangan, kita akan mendapatkan adanya SOB yaitu jarak benda, kemudian S aksen yaitu jarak bayangan. Karena berada di lensa objektif, maka jarak bendanya diberi kata OB untuk membedakannya dengan lensa okuler. Jadi SOB adalah jarak benda pada lensa objektif dan S aksen OB adalah jarak bayangan pada lensa objektif. Nah, bayangan ini ditangkap oleh lensa okuler sebagai benda ya. Jadi bayangannya ditangkap sebagai benda untuk diperbesar lagi. Nah, diperbesar seperti ini. Nah, timbullah bayangan yang sangat besar yang ditangkap oleh mata. Nah, maka di sini ada jarak benda lensa okuler ya, jarak benda lensa okuler dan jarak bayangan lensa okuler. S dan S aksennya punya okuler. Nah, di sini tadi bayangannya objektif ditangkap sebagai benda oleh lensa okuler, maka inilah SOK ya. Jarak lensa ke jarak benda ke lensa okuler SOK, kemudian jarak bayangan ke lensa okuler atau S aksen OK. Nah, kita lihat panjangnya D kita bandingkan dengan garis di bawah. Ternyata D itu penjumlahan dari X aksen OB ditambah S OK. Nah, untuk perbesarannya mikroskop, perbesaran jika mata berakomodasi. Nah, tinggal perbesaran lensa objektif ditambah perbesaran okuler ya sebagai loop. Ya, jadi ketika mata berakomodasi, maka S aksen OB dibagi dengan SOB mutlak ya, dikalikan dengan SN per FOK plus 1. Seperti tadi perbesaran loop ya, SN adalah 25 cm, FOK adalah fokus lensa okuler ya, ditambah 1 ketika mata berakomodasi. Sedangkan jika mata tidak berakomodasi, tidak ditambah 1. Jadi persamaannya adalah M sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN dibagi dengan FOK. Perhatikan contoh berikut ini. Sebuah mikroskop mempunyai lensa okuler dengan fokus 2,5 cm dan lensa objektif dengan fokus 1,2 cm. Jarak lensa objektif dan okuler adalah 23 cm. Tentukan perbesaran total mikroskop jika mata berakomodasi maksimum. Diketahui ya di sini, jadi fokus lensa okulernya adalah 2,5 cm. Kemudian fokus lensa objektifnya 1,2 cm. Jaraknya antara lensa objektif dan lensa okuler D-nya ya 23 cm. Kemudian tentukan jika mata berakomodasi maksimum. Perhatikan, mata tadi melihat bayangan pada lensa okuler ya.
Maka di sini ketika berakomodasi maksimum, maka mata melihat pada jarak 25 cm. Ingat, bayangannya berada di depan lensa. Maka diketahuinya S aksen OK-nya adalah negatif 25 cm karena dia berakomodasi maksimum dan bayangan berada di depan lensa. Yang dilihat mata kan bayangan dari lensa okuler ya. Jadi S aksen OK-nya adalah negatif 2,5 cm. Yang ditanya adalah perbesaran total mikroskop, M-nya. Nah, di sini karena yang kita ketahui awal adalah S aksen OK, kemudian ada FOK, maka kita bisa masukkan ke persamaan umumnya. Hanya saja persamaan umum untuk lensa okuler. Jadi dari yang diketahui, kita langsung menjawab ke persamaan umumnya. 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Hanya saja karena lensa okuler yang diketahui, maka kita tambahkan OK, artinya okuler ya. 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah 1 per S aksen OK. Kita masukkan FOK-nya adalah 2,5, S aksen OK-nya adalah negatif 25. Kita pindah ruas ke arah kiri menjadi plus ya, negatif pindah ruas jadi plus. Kemudian kita samakan penyebutnya. 10 per 25 tambah 1 per 25 sama dengan 1 per S OK. Kita jumlahkan 11 per 25 adalah 1 per S OK, maka ketemulah S OK-nya adalah 25 per 11 cm. Kemudian kita tahu D-nya ya, panjangnya. Ingat, D adalah S aksen OB ditambah dengan S OK. Kita masukkan D-nya 23 cm, kemudian S aksen OB ditambah 25 per 11. Kita pindah ruas 25 per 11-nya, sehingga 23 dikurangi 25 per 11 sama dengan S aksen OB. Kita samakan penyebutnya, sama-sama per 11 ya. Jadi 253 per 11 dikurangi 25 per 11 sama dengan S aksen OB. Kita kurangi menjadi 228 per 11 cm. Ketemulah S aksen OB-nya. Sudah didapatkanlah SOK, kemudian S aksen OB. Selanjutnya kita akan mencari SOB-nya atau jarak benda lensa objektif. Kita masukkan persamaan umum 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Hanya saja punyanya lensa objektif. Kita masukkan lensa objektifnya adalah 1,2 ya. Kemudian S aksen OB-nya sudah diketahui 228 per 11 ya. Jadi persamaan seperti ini kita pindah ruas. Jangan lupa 228 per 11 bisa kita balik ya ke atas, karena 1 dibagi 208 per 11 adalah 11 per 228. Jadi 1 per 1,2 sama dengan 1 per SOB ditambah 11 per 228. Kita pindah ruas ke arah kiri, 11 per 228-nya, sehingga 1 per 1,2 dikurangi 11 per 228 sama dengan 1 per SOB. Kemudian kita samakan penyebutnya ya, sama-sama per 228. Jadi dapatkanlah 190 per 228 dikurangi 11 per 228 sama dengan 1 per SOB. Didapatkanlah 179 per 228 sama dengan 1 per SOB. Jangan lupa dibalik ya, SOB-nya adalah 228 dibagi 179 cm. Sudah ketemu ya? SOB-nya sudah ada, S aksen OB-nya sudah ada. Tinggal kita masukkan ke persamaan umum perbesaran ketika mata berakomodasi, di mana persamaan umumnya adalah S aksen OB dibagi dengan SOB dikalikan dengan SN per FOK plus 1. S aksen OB-nya sudah tadi kita ketemukan 228 per 11. Kemudian SOB-nya sudah kita temukan adalah 208 per 179 ya. Nah, kita masukkan ke dalam kemudian SN-nya adalah 25, FOK-nya adalah 2,5 cm. Kita masukkan ke persamaan 228 per 11 dibagi dengan 228 per 179 dikalikan 25 per 2,5 ditambah 1. Ingat, pembagian seperti ini ya, bisa kita balik karena 228-nya kita coret. Sehingga didapatkanlah 179 per 11 dikalikan dengan 11. Didapatkanlah perbesarannya adalah 179 kali. Berikut ini adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh ya, atau kita kenal dengan teropong ya. Perbesaran teropong adalah
FOB dibagi dengan FOK ya, mutlak FOB dibagi dengan FOK, di mana M-nya adalah perbesaran teropong, FOB adalah fokus lensa objektif, dan FOK adalah fokus lensa okuler. Nah, kemudian panjang teropongnya berbagai macam ya. Teropong ada berbagai macam, diantaranya ya adalah teropong bintang, itu panjang fokusnya, panjang antara lensa objektif dan lensa okulernya adalah FOB ditambah FOK untuk teropong bintang. Kemudian ada yang disebut dengan teropong bumi, ya, panjang jarak antara objektif dan okulernya D-nya adalah FOB ditambah 4FP ditambah FOK. APFP itu adalah fokus lensa pembalik. Jadi supaya tidak terbalik digunakanlah lensa pembalik ya. Kemudian ada teropong panggung. Teropong panggung ya panjangnya adalah FOB dikurangi dengan FOK. Demikianlah pertemuan kita kali ini tentang optik geometris edisi PJJ ya untuk fisika SMA kelas 11. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.